Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, jadi sekarang aku bakal ngajak kalian berkelana ke dunia yang lebih gila lagi, yaitu psikopat tergila sepanjang masa yang mengubah manusia menjadi perkakas. Gimana ceritanya? Tonton terus video aku. Nah, sebelum mulai, pastikan kalian duduk tenang dan fokus. Dan jangan nonton video ini pas lagi makan. Karena kalau terjadi apa-apa, aku gak bakal tanggung jawab. Oke? Udah siap semuanya? Kita mulai ceritanya. Nah, yang pertama ini aku mau ngasih tahu kalian masa kecil Ed Gein. Ed lahir dalam keluarga yang terbilang cukup unik. Ayahnya, George Gein, adalah seorang pecandu alkohol. Sedangkan ibunya, Augusta Gein, adalah seorang yang sangat dominan dan sangat overprotektif terhadap kedua anaknya, yaitu Ed dan Henry. Bahkan sejak kecil, ibunya mendidik Ed dan Henry untuk membenci perempuan. Akses keluar yang dibatasi oleh sang ibu ditambah rumah Ed yang jauh dari pemukiman warga membuat Ed dan Henry menjadi sangat tertutup kepada orang asing. Ayahnya menjadi satu-satunya orang yang sering berkomunikasi dengan masyarakat luar karena merupakan tulang punggung keluarga. Sayangnya pada tahun 1940, ayahnya meninggal karena gagal jantung. Untuk menghidupi ibu mereka yang sedang sakit keras, Ed dan Henry terpaksa keluar rumah dan mencari pekerjaan. Meski agak aneh, masyarakat tetap menerima keluarga Gein karena dianggap cukup ulet, pekerja keras, dan bersedia melakukan pekerjaan apapun. Pada tahun 1944, saat bekerja merenovasi sebuah rumah, Ed dan Henry terlibat dalam sebuah kecelakaan. Rumah tersebut terbakar dan Henry ditemukan tewas. Namun, kematian Henry merupakan tanda tanya besar, karena meskipun tewas dalam kebakaran, tidak ditemukan satupun luka bakar. Malah terdapat beberapa luka lemar di kepala. Kecurigaan pun sempat dilayangkan kepada Ed. Namun karena Ed terus berperilaku baik, tidak mencurigakan dan tetap bekerja dengan tekun, kecurigaan pun mulai memudar. Tidak pernah ada yang menuntut Ed atas kematian Henry. Hidup Ed benar-benar menjadi berubah saat ibunya meninggal dunia di akhir tahun 1945. Kehilangan sosok idola, panutan, dan satu-satunya teman Ed membuat Ed sangat terpukul dan kesepian. Karena sudah merasa tidak memiliki tanggungan, Ed yang masih berduka memutuskan untuk melanjutkan usaha pertanian sendirian dan semakin menutup diri kepada masyarakat. Setelah kematian ibunya itu, Ed juga memulai mempelajari anatomi tubuh perempuan hingga belajar sejarah kekejaman Nazi, khususnya soal eksperimen medis di kamp konsentrasi. Tapi sampai sini masyarakat masih melihatnya normal-normal saja. Hingga pada 16 November 1957, seorang pemilik toko perkakas bernama Bernice Warden menghilang. Anak Bernice, Frank, yang merupakan wakil sheriff pun ikut turun tangan menangani kasus ini. Penyelidikannya lalu berujung pada nama Ed, yang diketahui beberapa kali memasuki toko perkakas namun tidak membeli apapun. Frank pun memutuskan untuk memeriksa rumah Ed. Saat sampai di rumah Ed, Frank mencoba mengetuk beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Ia pun berinisiatif untuk menguak melalui gudang kayu. Namun, yang ditemukan Frank sangat mengejutkan. Begitu masuk gudang kayu, hal yang pertama Frank lihat adalah perempuan yang digantung terbalik tanpa kepala. Dan, mohon maaf ya, di bagian alat kelamin hingga dada terdapat sobekan yang bertujuan untuk mengeluarkan organ-organ di dalamnya. Kalian tahu cara pembelian hewan kurban kan? Ya, kira-kira seperti itu. Setelah dilihat lebih lanjut, ternyata perempuan itu adalah ibunya, yaitu Bernice Warden.
Ya ampun. Kalau aku lihat ibuku kayak gitu, mati sesadis itu, mungkin aku udah pingsan. Rasa terkejut Frank tidak sampai situ. Saat memasuki gudang lebih dalam, ia menemukan benda-benda yang tak masuk ke dalam nalar manusia normal. Dalam ruangan itu terdapat 10 kulit kepala perempuan, 1 gulung kulit utuh perempuan, dan ini yang paling buat aku ngeri, yaitu punting yang dijahit satu persatu hingga menjadi sabuk, serta sebuah kursi yang dibungkus dengan kulit manusia. Bukan hanya dijadikan perkakas, Ed juga menjadikan tulang tengkorak manusia sebagai mangkuk sup. Kalian bayangin aja, gimana jijiknya kalian makan pakai tengkorak manusia. Kalau aku sih pastinya gak mau ya. Saat masuk ke dalam rumah Ed, Frank menemukan organ-organ bagian dalam tubuh manusia memenuhi kulkas, serta meja yang dihiasi dengan tulang manusia, dan lampu yang kapnya terbuat dari kulit kepala manusia dan kulit wajah manusia. Nah, semoga kalian gak lagi makan ya waktu nonton ini. Di dalam kamar Ed, sebuah tempat tidur yang dihiasi dengan tengkorak manusia, serta 1 kepala utuh yang menjadi hiasan dinding, dan di sampingnya terdapat 9 kulit wajah yang menjadi hiasan dinding lainnya. Mungkin kalau aku punya kamar kayak gitu, udah aku jual ya. Kalau kalian mau. Pasti gak ada yang mau kan? Nah, ini nih yang paling gila. Frank menemukan sejumlah alat kelamin manusia di kotak sepatu dan masker yang terbuat dari wajah manusia. Intinya, hampir seluruh interior dan fashion di rumah tersebut terbuat dari tubuh manusia. Atas temuan fantastis itu, Ed diciduk dan langsung disidang. Selain disidang atas tuduhan pembunuhan Bernice Warden, Ed juga diduga telah membunuh pemilik bar bernama Mary Hogan pada tahun 1954. Diduga Mary merupakan perempuan pertama yang dibunuh oleh Ed. Kenapa aku bilang korban pertama? Karena Ed mengaku hanya membunuh 2 perempuan saja, dan sisanya ia dapat dari menggali kuburan wanita yang baru saja meninggal. Selain tubuh Bernice dan Mary, ditemukan 15 tubuh korban perempuan lainnya yang sudah diubah menjadi berbagai macam benda oleh Ed. Saking banyaknya, Ed bahkan tidak bisa mengingat berapa perempuan yang telah ia jadikan barang. Di depan pengadilan, Ed mengaku telah membuat benda sadis itu karena ia ingin menjadi perempuan seutuhnya seperti sang idola, sang ibu. Untuk itu, Ed kerap menggunakan pakaian wanita dan menggunakan topeng wajah wanita dan bertingkah berpura-pura seperti ibunya. Sayang ibu sih sayang, tapi gak gini-gini banget kan ya? Penangkapan Ed Gein. Karena dianggap tidak kompeten secara mental untuk mengikuti persidangan, Ed akhirnya ditobloskan ke dalam rumah sakit jiwa Institut Kesehatan Mental Mendota selama 10 tahun. Selama di rumah sakit jiwa, Ed dikenal sebagai seseorang yang baik, sopan, lembut, bijaksana, dan cenderung tidak menyusahkan. Setelah dianggap cukup kompeten, akhirnya Ed melakukan persidangan. Ed lalu disidang dan dinyatakan bersalah. Tetapi Ed tidak dimasukkan ke dalam penjara. Ed dinyatakan sebagai tahanan gila dan dikurung di Institut Kesehatan Mental Mendota hingga tutup usia pada 26 Juli 1984 karena kanker paru-paru dan gagal jantung. Karena kisah ini terbilang cukup gila dan luar biasa, banyak penulis film horor yang mengadaptasinya menjadi buku dan film. Salah satunya adalah sutradara horor yang bernama
Alfred Hitchcock dengan film Pisco. Nah, sampai sini aja ya ceritanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih udah dengerin cerita aku. Gimana, udah merinding nggak? Udah mules? Aku juga sih, udah mules, udah merinding. Tapi demi kalian yang penasaran sama cerita ini, jadi aku ceritain ini buat kalian semua. Terima kasih yang sudah subscribe.